Mertua curi uangku 20 juta. Saat ketahuan ia malah berkata, sama mertua kok perhitungan. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, matahari seakan bersinar lebih cerah menyinari sudut-sudut ruang kerja kecil kami. Aku, Bella, duduk terpaku di depan meja. Jemariku masih berkeringat dingin menggenggam selembar kertas yang terasa begitu berharga. Itu adalah slip transfer yang baru saja dicetak, menunjukkan angka dengan deretan nol yang membuat mataku berkedip-kedip tidak percaya. 20 juta rupiah. Bonus dari proyek besar yang selama 6 bulan terakhir telah menyita hampir seluruh waktu dan tenaga kami. Proyek yang kerap membuat Mas Rian pulang larut malam dengan baju penuh debu dan matanya sembab. Sementara aku menghabiskan akhir pekan menyusun laporan keuangan hingga kepala terasa berdenyut-denyut. Bel, lihat ini. Suara Mas Rian tiba-tiba membuyarkan kekagumanku. Dia berdiri di ambang pintu. Wajahnya yang biasanya lelah kini berseri-seri, membawa 2 cangkir kopi hangat. Aroma robusta yang khas langsung memenuhi ruangan. Akhirnya cair juga. Setengah dari ini hakmu, sayang. Kau yang paling berjaga menjaga semua administrasi hingga rapih. Kuberikan slip itu padanya. Suaraku masih bergetar antara takut dan gembira. Ini jumlah yang besar, Mas. Aku hampir tidak percaya. Dia duduk di sampingku, meletakkan cangkir kopi, dan tangannya yang kasar namun hangat menggenggam tanganku. Kepercayaan klien itu yang paling berharga, Bel. Dan mereka membayar atas kerja keras dan kejujuran kita. Ini rezeki nomplok yang harus kita syukuri. Dia mengangkat cangkirnya. Untuk kita. Aku tersenyum, mengangkat cangkirku dan menyentuh miliknya. Untuk kita, gumamku, hati terasa begitu penuh. Kopi yang biasanya pahit terasa manis hari itu. Kita harus bijak menggunakan ini, katanya, matanya berbinar dengan rencana-rencana yang selama ini hanya jadi angan. Pertama, kau sudah lama mengidam-idamkan kursus pastry di sekolah masak itu, kan? Sudah waktunya kau wujudkan mimpi itu. Aku tidak mau lagi mendengar ceramahmu tentang betapa enaknya kue croissant yang sempurna tanpa kau bisa benar-benar membuatnya. Dia menyeringai, matanya menyipit. Aku memukul pundaknya pelan. Dasar. Tapi, iya, aku sangat ingin. Tapi tidak harus semuanya untukku, Mas. Tenang, potongnya. Sisanya akan kita gunakan untuk membeli mesin bor baru dan beberapa perkakas untuk bengkel. Yang lama sudah sering ngadat dan membuat pekerjaanku molor. Dengan peralatan baru, mudah-mudahan kita bisa mengambil lebih banyak proyek lagi. Dia memandangku, mencari persetujuan. Bagaimana? Adil bukan? Air mataku hampir menetes. Ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang pengakuan, tentang mimpi bersama yang perlahan mulai terwujud. Sangat adil, jawabku, suara bergetar. Kursus pastry untukku, perkakas untuk bengkelmu, investasi untuk kebahagiaan dan masa depan kita. Dia mengangguk puas, lalu meraih sebuah amplop coklat tebal dari laci. Dengan hati-hati, dia memasukkan slip transfer itu ke dalamnya. Amplop ini kita simpan baik-baik. Besok kita ke bank untuk mengambil dananya. Lalu kita bagi sesuai rencana. Dia menatapku. Kamu yang pegang, ya? Kamu lebih jago menyimpan barang berharga. Kuberikan amplop itu padanya. Simpan di lacimu saja, Mas. Lacimu lebih rapi dan punya kunci. Aku takut nanti kelupaan atau salah taruh. Dia mengangguk, berdiri, dan berjalan ke meja kerjanya di seberang ruangan. Dengan sebuah kunci kecil, dia membuka laci paling bawah, menyimpan amplop coklat itu di antara tumpukan buku manual mesin dan sertifikat-sertifikat proyek lama. Bunyi kunci yang mengunci kembali terdengar nyaring,
seolah mengamankan semua harapan kami di dalamnya. Dijamin aman, katanya, melemparkan kunci kecil itu padaku. Kamu yang pegang kuncinya. Biar double security. Aku menangkap kunci itu, menggenggamnya erat. Itu terasa lebih dari sekedar kunci laci. Itu adalah kunci kepercayaan. Kunci dari sebuah babak baru dalam hidup kami yang sederhana namun penuh makna. Bayangkan, Mas, kataku, membayangkan masa depan yang cerah. Nanti aku akan buka usaha kue kecil-kecilan dari rumah. Dan bengkelmu akan makin maju dengan peralatan baru. Dia mendekatiku, merangkul pundakku. Lambat laun, semua impian kita akan terwujud, Bel. Asal kita kompak dan saling percaya. Dia mencium keningku. Sekarang, bagaimana kalau kita rayakan dengan makan malam di warung tenda kesayanganmu? Aku traktir. Jangan boros, protesku. Tapi senyumku mengembang. Hari ini adalah hari untuk sedikit berbahagia, Bella. Besok kita kembali berhemat. Keesokan harinya, euforia dari bonus yang tak terduga itu masih terasa hangat dalam diri kami. Seperti sinar matahari lembut yang bertahan lama setelah terbit. Suasana rumah terasa lebih ringan. Bahkan bunyi ceret yang mendidih pun seolah bersiul riang. Mas Rian sudah berangkat lebih awal ke bengkel. Semangatnya menggebu-gebu untuk membuat daftar perkakas yang akan dibeli. Sementara aku menyiapkan sarapan dengan hati yang masih berbunga-bunga. Rencana untuk kursus pastry dan bengkel yang lebih efisien berputar-putar di kepalaku. Menciptakan skenario indah tentang masa depan kami. Namun, seperti biasa, langit cerah kami tak lama bersinar. Sekitar pukul 10 pagi, bel rumah berbunyi nyaring. Memecah kesunyian yang kurnungi. Dadaku berdebar-debar sedikit. Sebuah firasat samar yang seringkali menyertai kedatangannya. Dari balik jendela, kulihat sosok familiar berdiri di teras. Ibu, mertuaku. Seperti yang sudah menjadi ritus rutin sejak almarhum bapak meninggal setahun lalu, dia muncul setidaknya 3 kali seminggu, seringkali tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kubuka pintu dengan senyum yang kupaksakan, berusaha menutupi gejolak kecil dalam hatiku. Ibu, sudah datang. Silakan masuk. Iya, lagi tidak ada acara di rumah. Sepi sendiri, katanya langsung melangkah masuk. Matanya langsung menyapu ruangan, seakan menilai setiap debu yang mungkin terlewat. Dia mengenakan kebaya sederhana, tapi selalu rapi, seperti selalu siap untuk menerima tamu atau memberikan ceramah. Rian sudah berangkat. Sudah, Bu. Ada urusan di bengkel. Jawabku, menutup pintu. Ibu sudah sarapan? Saya ada bubur ayam buatan sendiri. Ah, tidak usah. Ibu sudah makan tadi pagi, ujarnya, meski matanya melirik ke arah meja makan. Dia lalu duduk di kursi favoritnya di ruang tamu. Posenya tegak dan penuh wibawa. Dapur ini kok agak pengap, ya? Jendelanya harus lebih sering dibuka, biar angin masuk. Rumah yang irapet bikin pikiran juga irapet. Oke, Bu. Nanti saya buka, jawabku singkat. Sudah hafal dengan komentar-komentarnya tentang tata kelola rumah tanggaku. Aku beranjak ke dapur untuk mengambil air mineral untuknya, berharap kunjungannya kali ini singkat. Saat kembali ke ruang tamu, kudapati matanya tidak lagi mengamati ruangan, tetapi tertuju pada pintu ruang kerja yang terbuka sedikit. Sebuah tatapan penasaran, atau mungkin hanya kekosongan. Tapi sesuatu dalam naluriku membuatku waspada. Ini hari biasa, kok ibu datang? Biasanya ibu datang hari Sabtu, kataku mencoba memulai percakapan yang netral, menyerahkan gelas padanya. Dia menerima gelas itu. Jarinya yang dingin menyentuh tanganku sepersekian detik. Iya, tadi pagi ibu ke pasar dekat sini, sekalian mampir. Lagi pula, ibu khawatir kalian berdua tidak makan yang benar. Rian kan kerjanya fisik, harus banyak gizi. Dia minum seteguk. Kamu sendiri, Bella, kok kelihatan kurus? Masak tidak pernah dihabisin.
ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Saya makan teratur, jawabku, menahan desahan. Kritiknya tentang penampilanku adalah hal yang biasa. Diam sejenak, lalu tiba-tiba dia bertanya. Suaranya kasual namun terdengar dipaksakan. Rian kemarin dapat proyek besar, ya? Ibu dengar-dengar dari tetangga. Katanya lumayan bagus. Dadaku berdebar lebih kencang. Kami sengaja tidak memberitahunya tentang bonus itu. Tahu betul bagaimana sikapnya terhadap uang kami. Alhamdulillah, Bu. Proyeknya lancar. Jawabku berhati-hati, berusaha tidak memberikan detail. Wah, harusnya dirayakan, dong. Masak masakan yang enak. Keluarga kan harusnya berbagi kebahagiaan. Katanya, matanya berbinar dengan cara yang membuatku tidak nyaman. Duitnya sudah cair. Belum? Jangan sampai ditipu. Loh, sekarang banyak orang jahat. Sudah, Bu. Alhamdulillah tidak ada masalah. Jawabku singkat, berharap dia berhenti bertanya. Tapi dia terus melanjutkan, seolah tidak mendengar jawabanku. Kalau sudah dapat rezeki nomplok, jangan lupa beramal. Ya, sedekah itu penting, biar rezekinya berkah. Dan jangan lupa sama orang tua juga. Matanya melirik ke arahku, mengandung makna yang dalam. Ibu juga lagi banyak kebutuhan belakangan ini. Aku hanya mengangguk, tidak ingin menjanjikan apa-apa. Iya, Bu. Insya Allah. Dia kemudian bercerita tentang tetangganya yang anaknya memberinya uang untuk jalan-jalan ke Bali, tentang betapa berbaktinya anak tersebut. Aku hanya mendengarkan, sementara firasat tidak enak dalam hatiku semakin menjadi. Beberapa kali, saat dia pikir aku tidak melihat, matanya kembali melirik ke arah ruang kerja, seakan mengukur, mencari sesuatu. Setelah sekitar 1 jam, akhirnya dia berdiri untuk pulang. Sudah, Ibu mau balik. Jaga kesehatan, ya. Dan ingat pesan Ibu, katanya sambil menatapku dalam-dalam. Iya, Bu. Hati-hati di jalan, kataku, melepasnya di pintu. Saat pintu tertutup, aku bersandar di baliknya, menghela napas lega yang panjang. Kunjungannya selalu meninggalkan rasa lelah yang berbeda. Aku berjalan ke ruang kerja, membuka pintunya yang tadi terbuka sedikit. Segalanya tampak normal. Meja Mas Rian yang berantakan, lacinya yang terkunci rapat. Kubuka laci itu dengan kunci kecil yang disimpanku. Amplop coklat itu masih ada di sana, terselip aman di antara tumpukan kertas. Aku mengeluarkannya, memegangnya sebentar, merasakan beratnya janji dan mimpi di dalamnya. Mungkin aku hanya paranoid. Mungkin lirikan-lirikan Ibu tadi hanya kebetulan. Dengan hati-hati, kusimpan kembali amplop itu dan mengunci lacinya. Kukantongi kunci itu, merasakan logam dinginnya di genggamanku. Namun, rasa was-was yang samar itu tidak juga pergi, seperti bayangan yang mengikuti sinar matahari cerah hari itu. Aku berusaha mengusirnya. Ini hari yang indah. Tidak boleh ada yang mengotorinya. Tapi, kenapa perasaan gelisah ini begitu sulit dihilangkan? Pagi itu, langit di luar jendela masih berwarna biru keabu-abuan, baru saja tersibak dari selimut malam. Udara sejuk memasuki rumah melalui ventilasi yang sengaja kubuka lebar, membawa serta aroma tanah yang disiram hujan semalam. Suasana tenang dan penuh harap. Hari ini adalah hari yang sangat kunantikan. Setelah melalui proses pendaftaran online yang rumit dan beberapa kali komunikasi email dengan pihak sekolah masak, akhirnya aku mendapatkan slot untuk kursus pastry intensif yang dimulai bulan depan. Hari ini adalah batas akhir pembayaran uang muka. Dengan jantung berdebar-debar bukan main, seperti seorang anak kecil yang akan membuka kado Natal, aku berjalan menuju ruang kerja. Setiap langkah terasa ringan, diiringi oleh melodi indah dari burung-burung yang berkicau di luar. Bayangan sudah membayangkan diriku memakai apron putih, belajar membuat croissant yang sempurna, adonan yang mengembang dengan aroma mentega yang harum,
dan senyum bangga Mas Rian saat mencoba hasil pertamaku. Ini adalah langkah pertama menuju mimpi kecilku. Tenang, Bella. Bisikku pada diri sendiri sambil mengambil kunci kecil dari laci meja samping. Semuanya akan berjalan lancar. Kunci terasa dingin di genggamanku. Aku berjalan ke meja kerja Mas Rian, di mana laci berkunci itu berada. Dengan tangan yang sedikit gemetar penuh antusiasme, aku memasukkan kunci ke dalam lubangnya. Bunyi klik yang familiar terdengar, melepaskan pengaitnya. Aku menarik handle laci perlahan. Senyum sudah mengembang di wajahku, sudah membayangkan amplop coklat tebal itu ada di sana, menungguku. Tapi, sesuatu terasa tidak right. Laci itu terbuka, namun tumpukan kertas dan buku manual di dalamnya tampak tidak semestinya. Agak berantakan, seolah telah diganggu. Dadaku mulai berdegup kencang, tapi aku berusaha tenang. Mungkin Mas Rian mengambil salah satu manual mesin kemarin, pikirku mencoba menenangkan diri. Dengan hati-hati, kuangkat tumpukan buku-buku dan kertas-kertas itu. Aku menyisir setiap sudut laci, jemariku meraba-raba setiap celah, mengharapkan sentuhan pada permukaan amplop yang halus. Tidak ada. It must be Harry. It has to be. Pikiran itu berputar kencang di kepalaku. Mungkin aku salah tempat. Mungkin Mas Rian memindahkannya tanpa memberitahuku. Mas Rian, panggilku. Suaraku sedikit lebih tinggi dari biasanya, mencoba menembus dinding ke arah dapur di mana dia sedang menyeduh kopi. Kamu pindahin amplopnya? Yang di laci ini. Dari kejauhan, suaranya yang santai membalas. Enggak, Bel. Masih di situ kok. Pasti ada. Coba dilihat lagi, mungkin keselip di bawah buku. Tapi aku sudah periksa. Mas, tidak ada. Suaraku mulai terdengar panik. Aku mendengar langkah kaki cepat mendekat. Mas Rian muncul di pintu ruang kerja. Tangan masih memegang sendok kopi. Wajahnya penuh kebingungan. Masa? Coba aku yang lihat. Dia melangkah mendekat, menempatkan sendoknya di atas meja, dan mengambil alih pencarian. Tangannya yang besar dan terampil dengan cepat memindahkan semua isi laci, menyusunnya dengan rapi di atas meja. Setiap buku diangkat, setiap lembar kertas dibalik. Lacinya kini benar-benar kosong, hanya berdebu dan beberapa klip kertas yang tercecer. Dia membeku. Wajahnya yang tadi rileks berubah perlahan. Kerutan di dahinya semakin dalam, matanya menyipit penuh konsentrasi dan mulai dihiasi oleh bayangan kekhawatiran. Tidak mungkin. Gumamnya, suaranya rendah, hampir seperti desahan. Aku yakin betul taruhnya di sini. Dan laci ini terkunci. Dia memandangku, dan untuk pertama kalinya pagi itu, aku melihat sesuatu yang jarang kulihat di matanya, ketakutan. Kuncinya di mana, Bel? Aku simpan di laci meja samping. Seperti biasa, jawabku, suara bergetar. Aku berbalik dan bergegas mengambil kunci kecil itu, memperlihatkannya padanya, seolah sebagai bukti bahwa aku tidak bersalah. Ini, Mas, masih ada. Dan laci ini juga terkunci tadi pagi saat aku buka. Kami saling memandang, diam yang mengeras memenuhi ruangan. Suara kicau burung di luar tiba-tiba terasa sangat keras dan mengganggu. Melodi indah tadi pagi berubah menjadi derau yang memekakkan telinga. Dia mengambil kunci dariku, memeriksanya, lalu memandangi lubang kunci pada laci. Tidak ada tanda-tanda dibobol, bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepadaku. Kemudian, sebuah pikiran yang mengerikan, yang telah kubuang sejak kemarin, kembali dengan kekuatan yang menghancurkan. Pandangan ibu yang melirik ke ruang kerja. Pertanyaannya yang janggal tentang uang. Kunjungannya yang tiba-tiba. Mas. Ucapku, suaraku hampir tidak keluar, dipenuhi oleh rasa ngeri yang mulai menyebar. Ibu, kemarin ibu datang. Dan dia bertanya tentang uang itu. Wajah Mas Rian berubah pucat.
Dia tidak langsung menjawab. Dia menatap laci kosong itu, lalu menatapku, dan di matanya, kulihat bayangan yang sama. Sebuah kemungkinan yang terlalu mengerikan untuk diucapkan, namun terlalu jelas untuk diabaikan. Tidak, dia akhirnya berkata, tapi nadanya tidak meyakinkan. Tidak mungkin. Ibu tidak akan. Dia tidak mungkin mengambilnya. Tapi air mata sudah mulai menggenang di mataku, dan rasa panik yang selama ini kutetapkan akhirnya meluap. Tapi tidak ada orang lain. Mas, pintu tidak dibobol. Kuncinya masih ada. Siapa lagi? Ucapan itu menggantung di udara antara kami, berat dan beracun. Amplop coklat berisi 20 juta rupiah, beserta semua mimpi dan rencana kami, telah lenyap. Dan yang tersisa hanyalah sebuah kengerian hening di pagi yang tadinya begitu cerah. Diam yang menyelimuti kami setelah pengakuan menyeramkanku itu terasa padat, seperti kabut tebal yang tiba-tiba memenuhi ruangan, mencekik dan membuat sulit bernapas. Aku melihat wajah Mas Rian, pucat pasi di bawah cahaya lampu neon yang mulai terasa menyilaukan. Ekspresinya adalah campuran dari penolakan, kebingungan, dan sebuah ketakutan yang dalam, ketakutan bahwa fondasi keluarganya mungkin retak. Diam sebentar, Bel, katanya akhirnya, suaranya serak, seolah kata-kata itu susah payah keluar dari kerongkongannya. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Mari kita cari lagi. Mungkin kita melewatkan sesuatu. Mungkin aku salah taruh. Aku mengangguk, tidak percaya, tapi berpegang pada selembar harapan tipis yang ditawarkannya. Mungkin saja. Mungkin ini semua hanya kesalahpahaman yang besar. Mimpi buruk yang akan segera berakhir saat kita menemukan amplop itu terselip di tempat yang aneh. Dengan energi yang dipompa oleh adrenalin dan kepanikan, kami memulai pencarian kami. Ini bukan lagi pemeriksaan santai seperti yang kulakukan sebelumnya. Ini adalah penggeledahan menyeluruh. Sebuah upaya putus asa untuk membuktikan bahwa kecurigaan mengerikan kami salah. Kami mulai dari ruang kerja. Aku merobek setiap buku dari rak, membalik halamannya satu persatu, berharap amplop itu terjepit di antaranya. Mas Rian mendorong meja kerjanya, memeriksa setiap celah dan sudut di belakangnya. Jari-jarinya menyentuh debu dan kotoran yang terakumulasi selama berbulan-bulan. Dia bahkan membongkar stop kontak, sebuah tindakan yang sama sekali tidak logis, tapi kami sudah kehabisan akal. Tidak ada apa-apa di sini, gumamnya, wajahnya mulai berkeringat. Kami pindah ke kamar tidur. Kasur kami diangkat, bantal dan guling diterbangkan, spring bed diperiksa dengan teliti. Aku membongkar lemari pakaian, melemparkan pakaian ke lantai dalam kekacauan, meraba-raba setiap sudut lemari yang gelap, berharap merasakan sentuhan kertas. Aroma lavender dari pengharum baju kini terasa menusuk, menambah suasana surreal dari kekacauan yang kami ciptakan. Mas Rian merangkak di lantai, memeriksa bawah tempat tidur, hanya menemui debu dan beberapa kaus kaki yang hilang. Kosong, katanya. Suaranya mulai kehilangan nada optimisme yang dipaksakan. Ruang tamu adalah tujuan berikutnya. Bantal sofa dibongkar, kursi dipindahkan, karpet digulung. Aku berlutut di lantai, menelusuri setiap celah antara papan lantai, berharap menemukan sesuatu, apa saja. Setiap penemuan, seperti koin receh atau klip kertas, membuat jantungku berhenti sebentar. Hanya untuk kemudian tenggelam dalam kekecewaan yang lebih dalam. Ketika itu bukan yang kami cari. Dapur tidak luput. Toples-toples tepung dan gula dibuka, kaleng-kaleng diperiksa, bahkan kulkas dibongkar. Sebuah pemikiran yang benar-benar tidak rasional bahwa seseorang mungkin menyembunyikan uang di antara sayuran dan telur. Pencarian berlangsung selama hampir 2 jam. Perlahan-lahan, kekacauan semakin mencerminkan keadaan pikiran kami yang semakin kacau. Rumah yang biasanya terasa seperti tempat perlindungan kami sekarang terasa seperti TKP. Sebuah lokasi kejahatan di mana kami adalah korban dan detektif yang bingung. Aku akhirnya berhenti,
bersandar di dinding ruang tamu. Napasku tersengal-sengal. Tanganku kotor, rambutku acak-acakan, dan air mata akhirnya mengalir tanpa bisa kubendung lagi. Pencarian ini sia-sia. Kami berdua tahu itu. Mas Rian berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh kekacauan yang kami buat. Dia memandang sekeliling, matanya kosong, lalu menatap tangannya yang juga kotor. Dia menggeleng perlahan, sangat perlahan. Tidak ada, bisiknya, suaranya hancur. Benar-benar tidak ada. Dia menatapku, dan dalam pandangannya, aku melihat penyerahan pada sebuah kenyataan yang mengerikan. Pintu dan jendela, tidak ada tanda-tanda dibobol. Semuanya terkunci rapat pagi ini. Udara di antara kami kembali menebal. Dia tidak perlu mengatakannya. Aku tidak perlu mengatakannya. Tapi kebenarannya sekarang tergantung di antara kami, lebih besar dan lebih gelap dari sebelumnya. Satu-satunya orang yang punya akses ke rumah ini saat kami tidak ada adalah ibu. Satu-satunya orang yang bertanya tentang uang itu adalah ibu. Satu-satunya orang yang perilakunya kemarin mencurigakan adalah ibu. Pencarian fisik mungkin telah berakhir. Tapi pencarian yang lebih menyakitkan akan jawaban, kepercayaan, dan bagaimana kami akan menghadapi kenyataan ini, baru saja dimulai. Rumah kami berdiri dalam kekacauan, sebuah cermin sempurna dari kekacauan yang sekarang menguasai hidup kami. Kekacauan yang kami ciptakan di rumah terasa seperti monumen bisu atas hilangnya kepercayaan dan rasa aman kami. Kami berdiri di tengah-tengah reruntuhan harapan, dikelilingi oleh bantal yang tercabik, laci yang kosong, dan lantai yang berantakan oleh isi lemari yang kami obrak-abrik. Udara terasa berat, dipenuhi debu yang beterbangan dan kekecewaan yang tak terucapkan. Aku menatap Mas Rian, mencari jawaban, petunjuk, apapun yang bisa mengusir rasa dingin yang mulai menjalar di tulang belakangku. Dia menarik napas dalam-dalam, bahunya naik turun perlahan, seolah memikul beban yang sangat berat. Wajahnya yang biasanya tegar kini tampak keriput, dipenuhi oleh garis-garis kecemasan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mataku yang masih berkaca-kaca memandangnya, memohon secara diam-diam untuk melakukan sesuatu, apapun, untuk mengubah kenyataan pahit ini. Aku harus menelpon ibu, ucapnya akhirnya, suaranya parau, hampir seperti bisikan. Itu bukan sebuah pernyataan. Lebih seperti pengakuan pilu bahwa tidak ada jalan lain. Tapi, Mas, protesku lemah, ketakutan akan konfrontasi yang akan terjadi, ketakutan akan mengkonfirmasi kecurigaan kami. Bagaimana kalau kita salah? Bagaimana kalau nanti malah menuduh tanpa bukti? Dia menggeleng, matanya memandangku dengan penuh kesedihan. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Bel, laporkan ke polisi? Sebelum kita mengambil langkah yang lebih jauh, kita harus memastikan. Kita harus memberinya kesempatan untuk jujur. Dia berjalan ke arah meja di ruang tamu, mengambil ponselnya. Tangannya terlihat gemetar sedikit. Aku mendekat, berdiri di sampingnya, berusaha memberikan dukungan meski hatiku berdebar kencang. Kulekatkan tubuhku pada lengannya, merasakan ketegangan pada otot-ototnya. Dia menelusuri daftar kontaknya, jempolnya terhenti di atas nama, Ibu. Dia menatap layar itu untuk beberapa saat yang terasa sangat lama, seolah mengumpulkan keberanian. Akhirnya, dia menekan tombol panggil dan menyandarkan ponselnya di telinga. Bunyi ringing terdengar nyaring, memecah kesunyian yang mencekam di rumah kami. Setiap ring terasa seperti pukulan palu pada jantungku. Aku mendengar suara klik dari seberang, menandakan panggilan telah diangkat. Suara ibu terdengar, sedikit sengau, seperti baru bangun tidur atau seperti orang yang sedang gugup. Rian? Pagi-pagi sekali telepon ibu. Ada apa? Selamat pagi, ibu. Mas Rian memulai. Suaranya berusaha terdengar normal, tapi ada getaran halus yang tidak bisa disembunyikannya. Ibu baik-baik saja.
Alhamdulillah baik. Ini lagi sarapan. Kenapa? Ada need something? Balas ibu. Cepat. Terlalu cepat. Mas Rian menarik napas. Ibu, kemarin ibu kesini, kan? Ke rumah kami. Iya. Kenapa? Ada yang hilang lagi. Suara ibu tiba-tiba terdengar lebih tinggi, defensif. Kata, lagi, itu terasa menusuk. Seolah kami sering kehilangan barang dan menyalahkannya. Mas Rian menghela napas, menatapku. Aku menggenggam tangannya, memberinya kekuatan. Ibu, kami kehilangan sesuatu yang penting. Sesuatu yang sangat berharga. Sebuah amplop. Ibu tidak kebetulan lihat, kan? Atau, mungkin ibu menyimpannya karena khawatir kami taruh di tempat yang tidak aman. Dia berusaha keras membuatnya terdengar seperti pertanyaan, bukan tuduhan. Diam sejenak dari seberang. Terlalu lama. Aku bisa membayangkan ibu di sana. Otaknya bekerja cepat. Amplop? Amplop apa? Ibu tidak lihat amplop apa amplop. Suaranya sekarang nyaring, tajam, seperti sirene peringatan. Kalian hilang sesuatu kok selalu nuduh ibu? Ibu ini bukan pencuri. Ibu ini orang tua kalian. Harusnya dihormati, bukan dituduh macam-macam. Suaranya begitu keras hingga aku bisa mendengarnya dari tempatku berdiri. Mas Rian mengeratkan genggamannya pada tanganku. Wajahnya pucat. Ibu, kami tidak menuduh. Kami hanya bertanya. Coba Mas Rian menenangkan, tapi langsung dipotong. Bertanya dengan nada begitu? Seperti ibu ini penjahat? Sudah, ibu tidak mau dituduh-tuduh. Kalian kalau tidak bisa jaga barang, jangan salahkan orang lain. Ibu lagi tidak enak badan, tidak mau dengar ocehan kalian. Klik. Suara sambungan terputus mendadak, meninggalkan nada bip-bip yang monoton. Mas Rian masih memegang ponselnya di telinga, terpana, wajahnya blank. Perlahan, dia menurunkan tangan, menatap layar ponsel yang sudah gelap. Dia memandangku, dan dalam matanya, aku melihat sesuatu yang lebih menyakitkan daripada kemarahan. Sebuah kekecewaan yang sangat dalam, sebuah pengakuan pilu bahwa kecurigaan kami mungkin, hanya mungkin, benar adanya. Dia memutuskan telepon. Ucapnya, lirih. Dia bahkan tidak memberi kesempatan untuk menjelaskan. Langsung marah. Udara di ruangan itu terasa semakin pengap. Telepon yang seharusnya memberikan kejelasan, justru menambah kabut ketidakpastian. Kemarahan ibu yang begitu cepat dan defensif, penolakan untuk mendengar. Semua itu berteriak lebih keras daripada kata-kata. Kami tidak lebih dekat dengan uang kami. Tapi kami mungkin baru saja selangkah lebih dekat pada sebuah kebenaran yang akan mengubah segalanya. Dan rasanya seperti jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Setelah telepon yang mencemaskan itu, rumah kami terasa seperti kuburan. Suara bip-bip dari ponsel Mas Rian masih seakan bergema di udara. Sebuah epitaf untuk percakapan yang gagal total. Kami terduduk di sofa yang masih berantakan, dikelilingi oleh kekacauan yang kami ciptakan, tapi pikiran kami jauh lebih berantakan lagi. Aku memandang Mas Rian, yang wajahnya masih membeku dalam ekspresi ketidakpercayaan dan luka yang dalam. Tangannya menggenggam ponselnya dengan kencang, seolah-olah alat itu adalah satu-satunya penghubungnya dengan kenyataan yang tiba-tiba menjadi begitu absurd. Dia tidak pernah memutuskan telepon seperti itu. Gumam Mas Rian akhirnya, memecah kesunyian yang memekakan telinga. Suaranya serak, penuh dengan rasa sakit yang belum terselesaikan. Bahkan saat marah sekalipun, dia selalu ingin mendapat kata terakhir. Aku mengangguk pelan, merasakan hal yang sama. Reaksi ibu bukanlah reaksi orang yang tidak bersalah. Itu adalah reaksi seseorang yang terkepung, yang diserang di titik kelemahannya dan memilih untuk melawan dengan amarah sebagai pertahanan. Tapi, tanpa bukti nyata, kami masih menggantungkan diri pada seutas benang harapan yang tipis,
Mungkin saja kami salah, mungkin saja ada penjelasan lain. Harapan itu, bagaimanapun rapuhnya, hancur berantakan sekitar 30 menit kemudian. Bel rumah berbunyi lagi, menusuk kesunyian yang sudah tegang. Mas Rian dan aku saling memandang. Mata kami sama-sama melebar dengan keheranan dan kecemasan. Siapa lagi yang bisa datang di saat seperti ini? Dengan langkah gontai, aku berjalan ke pintu. Melalui lubang intip, dadaku langsung berdegup kencang. Ibu. Dia berdiri di teras, tapi penampilannya sangat berbeda dari biasanya. Dia tidak mengenakan kebaya rapi seperti kemarin, melainkan sebuah daster sederhana, rambutnya sedikit acak-acakan, dan yang paling mencolok, di tangannya terdapat sebuah kantung plastik besar berisi beberapa wadah plastik. Dengan jantung yang berdebar-debar, ku buka pintu. Ibu, ucapku, mencoba menyembunyikan kegelisahanku. Iya, ini ibu, katanya, dan langsung menyodorkan kantung plastik itu padaku sebelum aku sempat mengundangnya masuk. Ibu bawa martabak manis kesukaan Rian. Tadi pagi ibu ke pasar, sekalian beli. Senyumnya terlalu lebar, terlalu dipaksakan, tidak sampai ke matanya yang justru terlihat gelisah dan menghindari kontak langsung denganku. Aku menerima kantung itu, merasa bingung. Terima kasih, Ibu. Silakan masuk. Dia melangkah masuk, dan begitu melihat kekacauan di ruang tamu, matanya membelalak. Astaga, ini kenapa? Berantakan sekali. Kena rampok ya? Teriaknya, suaranya tinggi dan bernada dramatis, seperti aktor yang berusaha terlalu keras. Mas Rian sudah berdiri, wajahnya masih pucat tapi sekarang dihiasi dengan kerutan kekhawatiran yang dalam. Tidak, Bu. Kami sedang mencari sesuatu. Ibu berjalan lebih jauh ke dalam, matanya terus melirik ke sekeliling, seolah memindai setiap sudut. Cari apa sampai harus porak-poranda begini? Emas? Kalau emas hilang sih wajar saja kalau panik. Dia mencoba bercanda, tapi suaranya datar dan tegang. Kami tidak menjawab. Keheningan yang mengikuti pertanyaannya terasa menjengkelkan. Akhirnya, dia duduk di sofa, menyikat bantal yang masih berantakan di sampingnya. Duduk. Jangan berdiri saja seperti patung, katanya, masih dengan suara yang terlalu bersemangat. Ibu tadi pagi kepikiran, kasihan kalian berdua, kerja terus. Ibu masakin sesuatu tapi lagi tidak ada mood, jadi beli martabak saja. Terima kasih, Ibu, ucap Mas Rian, duduk di seberangnya. Suaranya datar, hampir tidak beremosi. Aku duduk di sampingnya, merasa seperti berada dalam sebuah sandiwara aneh. Iya. Ibu juga minta maaf ya tadi di telepon, katanya, tiba-tiba, masih tanpa menatap kami langsung. Ibu lagi pusing, tekanan darah lagi tinggi. Langsung marah saja. Tapi kalian juga salah. Masa hilang sedikit sesuatu langsung telpon ibu, seolah-olah ibu yang salah. Dia akhirnya menatap Mas Rian, matanya berbinar dengan sebuah cahaya yang tidak wajar. Dapatnya hilang apa sih? HP? Kalau HP MAH mungkin keselip. Bukan HP. Dia tahu itu bukan HP. Pertanyaannya terasa seperti umpan, sebuah upaya untuk mendapatkan informasi tanpa harus mengakuinya. Mas Rian menarik napas dalam-dalam. Aku bisa merasakan ketegangan pada tubuhnya. Bukan HP, Bu. Itu sesuatu yang lebih berharga. Ibu mengerutkan kening, berpura-pura tidak mengerti. Lebih berharga dari HP? Apa? Perhiasan? Kalau perhiasan, ya harusnya disimpan di bank saja. Dialog ini terasa seperti tarian yang rumit dan menyakitkan. Dia terus menghindar, berpura-pura tidak tahu, sementara kami berdua semakin yakin dengan setiap denyut nadi bahwa kami sedang berbicara dengan orang yang bersalah. Aku memandang ibu, pada senyum palsunya, pada matanya yang tidak bisa diam,
pada caranya duduk yang tegang. Dan dalam hatiku, benang harapan terakhir itu akhirnya putus. Ini bukan lagi kecurigaan. Ini adalah sebuah kepastian yang pahit. Kedatangannya yang tiba-tiba, martabak manis sebagai pencuci mulut dari rasa bersalah, dan pertunjukan sandiwara yang dilakukannya. Semuanya berteriak lebih keras daripada kata-kata yang tidak pernah diucapkannya. Dia ada di sini bukan untuk menghibur. Dia ada di sini untuk memastikan, untuk mengawasi, dan mungkin untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia telah berhasil lolos. Tapi yang dia tidak sadari adalah, setiap kata, setiap gerak tubuh, setiap lirikan matanya, justru semakin mengukuhkan keyakinan kami yang paling buruk. Dan momen keheningan yang jatuh setelah pertanyaan terakhir Mas Rian terasa lebih berbicara daripada segala pembelaan yang bisa diucapkannya. Keheningan yang menyusul pertanyaan Mas Rian menggantung di ruangan seperti asap tebal, sulit untuk dilewati dan semakin membuat sulit bernapas. Ibu tetap duduk di sofa, tapi posturnya yang tadinya agak santai sekarang menjadi kaku. Senyum palsunya perlahan-lahan memudar, digantikan oleh sebuah ekspresi waspada, seperti hewan buruan yang merasa jerat sudah mengencang. Matanya, yang sebelumnya berkeliaran ke seluruh ruangan, sekarang tertuju pada Mas Rian dengan intensitas yang membuatku tidak nyaman. Aku sendiri merasa seperti tidak bisa bergerak, terpaku pada tempat dudukku, menyaksikan drama yang menyakitkan ini terungkap. Setiap detik yang berlalu dalam diam itu semakin mengikis sisa-sisa keraguan yang mungkin masih tersisa. Akhirnya, Mas Rian yang memecah kebekuan. Suaranya rendah, berusaha keras untuk tetap terkendali, tetapi getaran emosi yang tertahan terasa jelas di setiap katanya. Ibu, mulainya, menatap ibunya langsung. Kami tidak main-main. Ini sangat serius. Uang yang hilang itu adalah bonus dari proyek besar kami. Uang yang sudah kami rencanakan untuk masa depan. Ibu menyeringai, sebuah ekspresi yang tidak pantas untuk situasi tegang seperti ini. Uang? Masa hanya uang saja kalian buat berantakan rumah seperti ini? Seperti orang kesurupan. Hardiknya, mencoba untuk mengalihkan dan mendominasi percakapan dengan kemarahan. Duit bisa dicari lagi. Yang penting kan kesehatan. Lihat kalian berdua, mukanya pucat seperti setengah mati hanya karena uang. Itu bukan hanya uang, Bu. Suara Mas Rian meninggi, dan untuk pertama kalinya, aku mendengar letusan frustrasi yang meledak darinya. Itu 20 juta rupiah. 20 juta. Uang yang kami kumpulkan dengan keringat dan kerja keras berbulan-bulan. Itu untuk kursus Bella dan untuk membeli perkakas bengkel agar saya bisa dapat lebih banyak orderan. Itu untuk masa depan kami. Sekarang, wajah ibu benar-benar berubah. Semua topeng kepura-puraannya rontok. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tetapi karena kemarahan yang meluap. Dia mendesis, suaranya penuh dengan kebencian dan kekesalan yang sudah lama dipendam. Ya sudah. Baik. Iya, ibu yang ambil, teriaknya, meledak begitu saja, seperti ban yang akhirnya meletus setelah dipompa terlalu keras. Dia berdiri, menudingkan jari ke arah Mas Rian. Buat apa? Buat bayar utang kartu kredit ibu yang sudah menumpuk. Ibu sudah tenggelam dalam utang. Kalian ini hidupnya enak, berkecukupan, masa tidak bisa membantu orang tua yang sedang susah? Aku tercekat, mendengar pengakuannya yang belak-belakan. Rasanya seperti ditampar. Meskipun sudah menduga, mendengar pengakuan langsung dari mulutnya sendiri adalah pukulan yang berbeda sama sekali. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya mengalir deras, tapi aku tidak bisa mengeluarkan suara. Mas Rian tampak seperti orang yang baru saja ditikam. Dia terhuyung mundur selangkah, wajahnya pucat dan hancur. Ibu mencuri dari kami, ucapnya, suaranya bergetar tak percaya. Ibu tidak mencuri, balas ibu dengan cepat, matanya menyala-nyala. Ibu hanya meminjam.
Kalian kan anak ibu. Hartamu adalah hartaku juga. Itu kewajibanmu untuk membantu ibu. Kalian ini pelit. Hanya memikirkan diri sendiri. Ibu sudah besarkan kamu susah payah. Masa sekarang tidak bisa balas budi? Argumennya berputar-putar. Penuh dengan entitlement dan manipulasi emosional. Dia tidak menunjukkan penyesalan sedikitpun. Malah, seolah-olah kamilah yang bersalah karena tidak secara sukarela menyerahkan uang kami padanya. Tapi ibu tidak meminjam, teriak Mas Rian. Suaranya pecah antara marah dan sedih. Ibu mencuri. Diam-diam mengambil dari laci yang terkunci tanpa izin kami. Itu namanya mencuri, Bu. Dan ibu bahkan tidak bilang. Ibu biarkan kami panik dan mencari-cari. Ibu lihat sendiri kekacauan ini. Apa bedanya? Sergah ibu, tidak mau kalah. Kalau ibu minta, pasti kalian tidak akan kasih. Kalian akan pelit. Selalu begitu. Lebih mementingkan istri daripada orang tua sendiri. Ucapannya itu seperti pisau yang diarahkan langsung padaku. Aku melihat bagaimana dia dengan mudahnya menyalahkanku, menjadikanku kambing hitam untuk keserakahannya sendiri. Dia memandangku sekarang, matanya penuh dengan kebencian yang tidak tersembunyi. Dia, bisiknya, menuding ke arahku, yang meracuni pikiranmu. Sebelum menikah, kamu tidak pernah seperti ini. Selalu nurut sama ibu. Itu adalah tuduhan yang keji dan tidak berdasar. Aku tidak tahan lagi. Ibu, tidak fair mengatakan itu, kataku. Suaraku bergetar karena tangisan dan kemarahan. Saya selalu menghormati ibu. Tapi ini salah. Ibu tidak boleh mengambil tanpa bilang. Dasar tidak tahu diri, bentaknya, memotongku. Suaranya menggema di ruangan yang berantakan. Sama mertua kok perhitungan banget. Aku ini ibunya Rian, ibunya suamimu. Harusnya kalian menghormati dan membantu ibu. 20 juta buat kalian kan bukan apa-apa. Kalian bisa cari lagi. Ibu sudah tua, ibu butuh bantuan. Kata-katanya, sama mertua kok perhitungan, terasa seperti pukulan terakhir. Itu adalah pernyataan yang begitu egois dan tidak mengenal rasa bersalah, yang sepenuhnya mengabaikan prinsip kejujuran dan kepercayaan dasar dalam hubungan apapun. Dia berdiri di teras, napasnya tersengal-sengal karena kemarahan, wajahnya merah padam, memandangi kami seolah kamilah pengkhianat. Dia tidak melihat kesalahannya. Dia hanya melihat bahwa kebutuhannya tidak terpenuhi dan bahwa kami adalah orang-orang jahat yang menolak membantunya. Dalam keheningan yang menyakitkan setelah ledakannya, hanya terdengar isakanku yang tersedu-sedu. Mas Rian hanya bisa memandangi ibunya dengan pandangan hancur, seolah melihat seorang asing yang berdiri di depannya. Sebuah ikatan yang seharusnya suci, ikatan antara ibu dan anak, baru saja dirobek berkeping-keping oleh keserakahan dan pengkhianatan. Dan baunya terasa seperti besi berkarat dan martabak manis yang mulai basi. Ledakan kemarahan ibu masih bergema di ruangan, meninggalkan keheningan yang lebih keras dan lebih menyakitkan daripada teriakan itu sendiri. Aku terduduk lemas, tubuhku gemetar hebat, diserang oleh gelombang rasa syok, pengkhianatan, dan rasa sakit yang begitu dalam hingga terasa fisik. Air mataku mengalir deras, membasahi pipiku yang sudah panas, tapi aku bahkan tidak memiliki tenaga untuk mengangkat tangan dan menyekanya. Aku hanya bisa menatap ibu, yang berdiri tegak dengan dada membusung, matanya masih menyala dengan amarah yang tidak rasional, seolah dialah yang menjadi korban di sini. Kata-katanya, sama mertua kok perhitungan, terngiang-ngiang di kepalaku seperti pisau berputar yang mengiris setiap ingatan baik yang pernah kumiliki tentangnya. Itu bukan sekadar kata, itu adalah sebuah filsafat yang bobrok, sebuah pembenaran untuk kejahatan. Sebuah pernyataan bahwa hubungan keluarga adalah lisensi untuk mencuri dan mengkhianati kepercayaan. Rasanya seperti semua dasar yang kupakai untuk menghormatinya selama ini. Kebijaksanaan, pengorbanan, kasih sayang,
runtuh berantakan dalam sekejap. Mas Rian tampak seperti patung yang terpahat dari penderitaan. Wajahnya yang biasanya hangat dan penuh kehidupan sekarang pucat dan hampa. Dia tidak menangis. Dia bahkan tidak marah lagi. Dia hanya memandangi ibunya dengan sebuah ekspresi kosong, seolah-olah jiwanya baru saja dicabut dari tubuhnya. Aku melihat bagaimana bahunya yang biasanya tegak sekarang merosot, seperti menanggung beban yang terlalu berat untuk dipikul. Tangannya tergantung lemas di samping tubuhnya, dan aku bisa melihat jari-jarinya yang berdebu dari tadi mencari-cari, masih sedikit bergetar. "Ibu," ucapnya akhirnya, suaranya parau dan hancur, hampir tidak terdengar. Itu bukan sebuah pertanyaan atau protes. Itu adalah erangan dari lubuk hati yang paling dalam, sebuah pengakuan akan rasa sakit yang tak terucapkan. Ibu tidak merasa bersalah sama sekali? Ibu tidak melihat bahwa yang ibu lakukan ini menghancurkan kami. Ibu malah menyeringai lagi, ekspresi jijik yang menusuk. Yang menghancurkan adalah sifat pelit kalian. Ibu hanya mengambil hak ibu. Sebagai anak, sudah kewajibanmu untuk membahagiakan orang tua. Lihat dirimu, Rian, terbelenggu sama istri. Tidak punya pendirian lagi. Tuduhannya yang keji dan tidak berdasar itu seolah menusuk Mas Rian sekali lagi. Aku melihat dia menyipitkan matanya, menahan rasa sakit yang luar biasa. Aku ingin membelanya, ingin berteriak, tapi lidahku terasa lumpuh, terikat oleh rasa hormat yang sudah hancur dan rasa takut yang tiba-tiba terhadap wanita yang berdiri di depan kami ini. Dia mengambil langkah mundur, menjauh dari ibu, seolah fisiknya tidak tahan berada terlalu dekat. "Ini bukan tentang Bella," katanya, suaranya sekarang lebih keras, tapi dipenuhi dengan kekecewaan yang pahit. "Ini tentang ibu yang mencuri. Ibu yang berbohong. Ibu yang mengkhianati kepercayaan kami. Ibu yang bahkan tidak malu." Ibu menghela napas dramatis, mengangkat tangannya seolah menyerah pada dua orang yang sangat bodoh dan tidak tahu diri. "Sudah, ibu tidak mau berdebat dengan kalian. Kalian tidak akan mengerti. Kalian sudah diracuni. Ibu pulang saja. Kalau kalian sudah sadar, baru bicara pada ibu." Dia berbalik, tanpa sepatah kata permintaan maaf, tanpa secuil penyesalan. Dia berjalan ke arah pintu, langkahnya mantap dan penuh keyakinan, meninggalkan kekacauan dan kehancuran emosi yang dia ciptakan. Aku memandangnya pergi, dan rasa sakit di dadaku semakin menjadi. Ini bukan bagaimana seharusnya sebuah keluarga. Ini bukan bagaimana konflik seharusnya diselesaikan. Tepat sebelum dia membuka pintu, dia berbalik sekali lagi. Matanya yang dingin menyapu kami berdua. "Dan ingat," hardiknya, nada suaranya penuh ancaman, "jangan coba-coba hal yang tidak-tidak. Ibu tetap ibumu. Darahmu adalah darahku. Jangan mempermalukan keluarga hanya karena masalah uang." Kemudian, dengan sebuah hentakan yang keras dan final, dia membanting pintu rumah kami. Bunyi bantingan itu seperti sebuah tembakan yang menandai berakhirnya sesuatu. Mungkin itu adalah akhir dari ilusi tentang keluarga yang harmonis. Mungkin itu adalah akhir dari kepercayaan buta Mas Rian pada ibunya. Atau mungkin itu adalah akhir dari kenyamanan rumah ini sebagai tempat perlindungan kami. Setelah pintu tertutup, keheningan yang tersisa terasa lebih berat, lebih beracun. Aku melihat Mas Rian. Dia masih berdiri di tempat yang sama, tapi sekarang tubuhnya bergoyang sedikit. Kemudian, perlahan, seperti pohon yang ditebang, dia jatuh berlutut di lantai berantakan, di antara bantal dan buku-buku yang berserakan. Dia membungkuk, menyembunyikan wajahnya di tangannya, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku mendengar isakannya yang tertekan, suara yang keluar dari seorang lelaki yang hancur karena dikhianati oleh orang yang seharusnya paling melindunginya. Aku merangkak mendekatinya, melingkarkan tanganku di sekitar bahunya yang bergetar. Kami duduk di sana, di tengah kekacauan,
dikelilingi oleh puing-puing kepercayaan dan impian kami, disinari oleh cahaya pagi yang kini terasa begitu kejam dan menyilaukan. Kata-kata telah diucapkan, luka telah dibuat, dan kami berdua tahu bahwa bahkan jika uang itu bisa kembali, sesuatu yang jauh lebih berharga telah hilang selamanya. Pintu yang dibanting ibu seakan menggetarkan seluruh fondasi rumah kami, meninggalkan getaran yang tidak hanya fisik tetapi juga emosional, bergema dalam keheningan yang menyiksa setelahnya. Aku tetap berlutut di lantai, pelukanku erat di sekitar tubuh Mas Rian yang menggigil. Isakannya yang tertekan, suara yang keluar dari kedalaman jiwanya yang terluka, adalah suara paling menyedihkan yang pernah kudengar. Itu adalah tangisan kehilangan, bukan hanya kehilangan uang, tetapi kehilangan gambaran tentang seorang ibu yang dia pikir dia kenal, kehilangan kepercayaan yang begitu dasar hingga keretakannya terasa seperti kiamat kecil. Beberapa saat yang terasa seperti keabadian, isakannya mereda, berubah menjadi desahan panjang dan gemetar. Perlahan, dia mengangkat wajahnya. Matanya merah, bengkak, dan hampa. Ada sebuah kekosongan di dalamnya yang membuatku ngeri. Dia tidak melihatku, tidak melihat kekacauan di sekitar kami. Pandangannya tertuju pada sesuatu yang jauh, pada kenangan atau mungkin pada sebuah kenyataan pahit yang sedang dia cerna. "Mas," bisikku, suaraku serak karena tangisan. Tanganku mengusap punggungnya yang tegang. "Mas, sayang." Dia mengangguk pelan, seolah menyetujui sesuatu yang tidak diucapkan, lalu perlahan melepaskan pelukanku dan berdiri. Gerakannya kaku, seperti robot. Aku butuh udara," gumamnya, suaranya parau dan asing. Dia berjalan menghampiri pintu balkon kecil di ruang tamu dan membukanya. Angin pagi yang segar berhembus masuk, bertolak belakang dengan suasana pengap di dalam rumah. Dia berdiri di tere, membelakangi aku, bahunya masih merosot, menatap ke arah jalanan yang sudah mulai ramai. Punggungnya yang biasanya tegak sekarang terlihat begitu rentan. Aku membereskan diri, menyeka air mataku dengan punggung tangan, dan perlahan berdiri. Tubuhku terasa berat, seperti diisi oleh beton. Kulempar pandangan pada kekacauan di sekelilingku, bantal yang tercabik, buku-buku yang berserakan, laci yang masih terbuka dan kosong. Itu adalah pemandangan yang sempurna untuk menggambarkan keadaan batin kami, berantakan, hancur, dan kehilangan arah. Dengan tenaga yang tersisa, aku mulai membereskan perlahan-lahan. Kuambil bantal-bantal dan meletakkannya kembali di sofa. Kukumpulkan buku-buku yang berserakan dan menumpuknya dengan rapi, meski tanganku masih gemetar. Setiap barang yang kusentuh terasa seperti mengingatkanku pada pagi yang penuh harap tadi, kontras yang menyakitkan dengan kenyataan sekarang. Dari balkon, Mas Rian tidak bergerak. Dia hanya berdiri tere, diam, seperti patung yang melankolis. Aku ingin menghampirinya, ingin menghiburnya, tapi kata-kata terasa hambar. Apa yang bisa kukatakan? Bahwa semuanya akan baik-baik saja? Itu akan terdengar seperti kebohongan. Bahwa kami akan melalui ini bersama? Itu memang benar. Tapi terasa tidak cukup kuat untuk mengobati luka sedalam ini. Setelah membereskan sebagian besar kekacauan, aku berjalan ke dapur dan membuat 2 cangkir teh hangat. Aroma chamomile yang menenangkan sedikit mengusir bau stres dan air mata yang memenuhi rumah. Kubawa cangkir itu ke balkon dan berdiri di sampingnya, menawarkan 1 cangkir tanpa berkata apa-apa. Dia menerimanya, jari-jarinya yang dingin menyentuh tanganku. "Terima kasih," bisiknya, masih tidak menatapku. Kami berdiri berdua di balkon, menyeruput teh dalam keheningan. Suara lalu lintas dari jalanan bawah terasa seperti dunia lain. Dunia di mana orang-orang masih menjalani hidup normal mereka, tidak menyadari bahwa dunia kecil kami baru saja hancur berantakan. "Aku tidak pernah menyangka," ucapnya tiba-tiba, suaranya rendah dan datar. "Aku tahu ibu bisa posesif dan suka mengatur. Tapi, mencuri? Dan kemudian marah?"
Seolah-olah kamilah yang bersalah. Dia menggeleng, matanya masih kosong. Itu bukan ibu yang aku kenal. Aku tahu, Mas, jawabku lembut. Aku juga syok. Dia bahkan tidak minta maaf, tambahnya, dan suaranya pecah untuk sesaat. Dia pikir itu adalah haknya. Hak untuk mengambil dari anaknya sendiri. Dia memutar tubuhnya, akhirnya menatapku. Matanya penuh dengan rasa sakit dan kebingungan yang mendalam. Apa yang salah dengan kami, Bel? Apa kami selama ini pelit? Apakah kami tidak memperhatikannya? Sampai-sampai dia merasa harus melakukan ini. Pertanyaannya menyayat hati. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Sebuah reaksi yang wajar namun sama sekali tidak adil. Jangan, Mas, kataku, meletakkan cangkir tehku dan memegang tangannya. Ini bukan salah kita. Kita selalu membantu ibu. Kita yang membayar tagihan listrik dan airnya. Kita yang belikan kebutuhan bulanannya. Yang salah adalah caranya, bukan kita. Tapi aku bisa melihat di matanya bahwa logikaku tidak cukup untuk menyembuhkan luka emosionalnya. Sebuah pengkhianatan dari orang tua adalah luka yang dalam dan kompleks, yang tidak bisa disembuhkan dengan kata-kata sederhana. Hari itu berlanjut dengan suasana muram. Kami berdua berjalan seperti zombie, melakukan rutinitas tanpa semangat. Percakapan kami terbatas, terputus-putus, dan penuh dengan keheningan yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Suasana rumah yang biasanya hangat dan dipenuhi tawa sekarang terasa dingin dan sunyi, seperti ada hantu yang menghantui setiap sudutnya. Malam hari, saat kami berbaring di tempat tidur, kegelapan semakin menekan. Mas Rian membelakangiku, tapi aku tahu dia tidak tidur. Aku bisa mendengar napasnya yang tidak teratur. Dan sesekali, sebuah desahan berat. Kita akan bagaimana ini, Bel? Tanyanya dalam kegelapan, suaranya kecil dan penuh keraguan. Aku memutar tubuhku dan melingkarkan lenganku di tubuhnya, merasakan kehangatan dan kerentanannya. Kita akan melalui ini, Mas, bisikku, mencoba untuk terdengar lebih percaya diri daripada yang kurasakan. Pelan-pelan. Hari ini kita sedih. Besok mungkin masih sedih. Tapi suatu hari nanti, kita akan bisa bernapas lagi. Dia tidak menjawab, tapi dia memegang tanganku erat-erat, seolah itu adalah satu-satunya tambatan yang dia miliki di tengah badai ini. Dan dalam kegelapan itu, aku menyadari sesuatu. Duka ini bukan hanya tentang uang yang hilang. Ini tentang kepercayaan yang hancur, tentang gambaran keluarga yang retak, dan tentang ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kami tidak hanya berduka untuk amplop coklat yang hilang. Kami berduka untuk ibu yang hilang, untuk kenyamanan yang hilang, dan untuk kepolosan kami yang hilang selamanya. Rumah kami masih berdiri, tapi pada malam itu, terasa seperti reruntuhan. 3 hari telah berlalu sejak kejadian itu, tetapi waktu terasa seperti merayap melalui molase. Setiap jam terasa berat, setiap hari adalah perjuangan. Suasana di rumah masih muram, diselimuti kabut kesedihan dan ketidaknyamanan yang tebal. Percakapan antara aku dan Mas Rian masih terbatas, terjaga, seolah-olah kami berdua berjalan di atas pecahan kaca, takut mengucapkan kata yang salah yang akan mengingatkan lagi pada luka yang masih sangat segar. Mas Rian masih menyimpan diri. Dia pergi ke bengkel lebih awal dan pulang lebih lambat, menyibukkan diri dengan pekerjaan, mungkin untuk mengalihkan pikirannya dari badai yang melanda kehidupan pribadinya. Makan malam kami dilakukan dalam keheningan, hanya diselingi suara sendok yang mengetuk piring atau desahan pendek. Aku mencoba menghidupkan kembali kehangatan, mencoba memulai percakapan ringan tentang hari kami, tetapi tanggapannya selalu singkat, diikuti oleh kembali ke dalam pikirannya yang gelap. Aku sendiri masih berjuang dengan gelombang kemarahan dan kekecewaan. Gambaran ibu yang berdiri dengan angku di ruang tamu kami, mengucapkan kata-kata pedihnya, terus terbayang di pikiranku. Kata-katanya, sama mertua kok perhitungan.
telah menjadi mantra racun yang menggerogoti ketenanganku. Kemudian, pada sore hari keempat, telepon rumah berdering. Suaranya yang nyaring memecah kesunyian, membuatku terkejut. Aku dan Mas Rian saling memandang, sama-sama waspada. Siapa lagi yang menelepon? Hanya segelintir orang yang memiliki nomor telepon rumah kami, dan ibu adalah salah satunya. Mas Rian menghela napas, wajahnya tegang, lalu mengangkat gagang telepon. "Halo?" Suaranya datar. "Hati-hati." Aku bisa mendengar suara dari seberang. Suara wanita yang terdengar lemah dan sedih. Suara ibu. Tapi tidak seperti teriakan marahnya beberapa hari yang lalu. Kali ini suaranya pelan, hampir seperti bisikan, dan tersedu-sedu. "Rian, ini ibu." Suaranya terisak-isak, terdengar dramatis. Ibu minta maaf." Mas Rian mengerutkan kening. Mataku tertuju padanya, mencoba membaca ekspresinya. "Ibu?" katanya. Nada suaranya tidak percaya. "Iya, Nak." Ibu sadar kesalahan ibu. Ibu salah besar. Ibu sudah egois. Dia terus berbicara. Suaranya bergetar dengan mahir. Ibu tidak berpikir panjang. Ibu hanya memikirkan kesulitan ibu sendiri. Ibu lupa bahwa kalian juga butuh uang itu. Dia menyela ucapannya dengan isakan yang terdengar dipaksakan. "Ibu janji, ibu akan kembalikan uangnya. Pelan-pelan. Ibu akan menabung. Ibu akan berusaha. Mohon maafkan ibu, ya? Jangan musuhi ibu." Aku mendengarkan, dan anehnya, bukannya lega, hatiku malah semakin berat. Ada sesuatu yang tidak tulus dalam nada bicaranya. Isakannya terdengar terlalu dramatis. Kata-katanya terlalu dipoles, seperti sebuah naskah yang telah dihafal. Ini bukan penyesalan yang tulus. Ini adalah permintaan maaf yang terpaksa, dirancang untuk memanipulasi emosi Mas Rian, untuk membuatnya merasa bersalah jika tidak memaafkan. Mas Rian terdiam untuk beberapa saat, mendengarkan tangisan ibunya. Aku bisa melihat konflik di wajahnya, keinginan untuk mempercayai, untuk memiliki ibunya kembali, versus kenyataan pahit yang baru saja dialaminya. "Aku mendengar ibu, Bu," katanya akhirnya. Suaranya masih datar, tidak terpengaruh oleh pertunjukan dramanya. "Tapi meminta maaf saja tidak cukup. Ibu melanggar kepercayaan kami. Itu yang paling menyakitkan." Dari seberang, suara ibu terdengar lebih keras, lebih mendesak. "Ibu tahu, Nak. Ibu tahu. Ibu janji tidak akan mengulangi lagi. Ibu akan berubah. Yang penting jangan putus hubungan dengan ibu. Kamu adalah anak ibu satu-satunya. Ibu tidak bisa kehilangan kamu." Dia kembali terisak. "Bella. Bella juga baik. Tolong minta maafkan ibu pada Bella. Ibu salah sudah mengatakan hal-hal yang tidak baik. Sekarang aku yakin, dia tidak benar-benar menyesal. Dia takut kehilangan anaknya, takut kehilangan sumber bantuan finansial dan emosionalnya. Ini adalah permintaan maaf yang egois, berpusat pada ketakutannya sendiri, bukan pada penyesalan yang tulus atas rasa sakit yang dia timbulkan." Mas Rian menghela napas, sepertinya juga menangkap ketidaktulusan itu. "Kami butuh waktu, Ibu," katanya, suaranya lelah. "Luka ini masih sangat fresh. Kami tidak bisa begitu saja melupakannya." "Tapi Rian, kami butuh waktu, Ibu," potongnya, lebih tegas kali ini. "Dan kami perlu bukti, bukan hanya kata-kata. Kami perlu melihat perubahan." Ada diam singkat dari seberang. Kemudian, suara ibu berubah, sedikit lebih datar, sedikit kurang dramatis. "Iya, baik. Ibu mengerti. Ibu akan buktikan. Ibu akan kembalikan uangnya, pelan-pelan." Mereka mengucapkan selamat tinggal dengan cepat setelah itu. Mas Rian meletakkan gagang telepon, lalu menatapku. Wajahnya tampak lebih lelah dari sebelumnya. "Itu ibu," ujarnya,
Tidak perlu menjelaskan. Dia minta maaf. Aku dengar. Jawabku, duduk di sampingnya. Apa kau percaya dia? Dia menggeleng, lambat, matanya dipenuhi dengan kekecewaan yang dalam. Tidak sepenuhnya. Itu terdengar dipaksakan. Seperti dia hanya mengatakan apa yang dia pikir ingin kita dengar. Dia tidak benar-benar mengerti mengapa yang dilakukannya salah. Dia hanya takut kehilangan kita. Aku mengangguk, merasakan hal yang sama. Dia menyebutkan akan mengembalikan uangnya. Tapi itu akan memakan waktu lama. Dan itu bukan tentang uangnya lagi, bukan? Bukan, bisiknya, memegang tanganku. Ini tentang kepercayaan. Dan itu tidak bisa dibeli dengan uang atau kata-kata maaf yang palsu. Malam itu, setelah telepon, suasana di rumah terasa bahkan lebih rumit. Ada sedikit kelegaan bahwa konfrontasi langsung mungkin telah berakhir. Tetapi itu digantikan oleh rasa tidak nyaman yang mendalam. Permintaan maaf ibu tidak membersihkan udara. Itu hanya menambahkan lapisan lain dari kepalsuan dan manipulasi ke dalam situasi yang sudah beracun. Kami tahu bahwa jalan di depan masih panjang dan berliku. Permintaan maaf itu bukan akhir. Itu hanya bab lain dalam proses penyembuhan yang menyakitkan ini. Dan kami berdua, dengan luka kami masing-masing, harus menemukan cara untuk melanjutkan, dengan atau tanpa penyesalan tulus dari orang yang telah mengkhianati kami. Kepercayaan telah hancur, dan kata-kata saja tidak cukup untuk menyatukannya kembali. Permintaan maaf palsu ibu lewat telepon tidak membawa kelegaan yang kami harapkan. Sebaliknya, itu justru meninggalkan rasa getir dan ketidakpercayaan yang lebih dalam. Kami melanjutkan hari-hari kami dengan langkah berat, seperti berjalan melalui kabut yang tak kunjung sirna. Percakapan kami masih terbatas. Tetapi setidaknya kami mulai bisa berbagi keheningan tanpa rasa canggung yang menyiksa. Kira-kira seminggu setelah telepon itu, pada suatu sore ketika aku sedang mencoba berkonsentrasi merencanakan ulang anggaran rumah tangga, sebuah tugas yang terasa sia-sia tanpa adanya dana tambahan, telepon genggam Mas Rian berdering. Dari ekspresinya yang berubah saat melihat layar, aku tahu siapa yang menelepon. Ibu, gumannya. Lalu mengangkat telepon dengan hati-hati. Ibu, ada apa? Aku mengamati wajahnya saat mendengarkan. Ekspresi awalnya waspada, lalu berubah menjadi keheranan, dan akhirnya setle pada sebuah kekhawatiran yang dalam. Sakit sendi? Dari kapan? Sudah ke dokter? Dokter bilang apa? Jantungku berdebar. Ini bukan telepon tentang uang atau permintaan maaf lagi. Ini sesuatu yang lain. Rematik? Tapi ibu kan belum pernah. Iya, ibu. Tapi obatnya harus rutin. Katanya, biayanya seberapa? Dia mendengarkan lagi, dan aku melihat kerutan di dahinya semakin dalam. Oke. Ibu jangan panik dulu. Nanti saya cari tahu tentang obatnya. Iya, tenang saja. Iya, nanti saya telepon lagi. Dia menutup telepon dan memandangiku, wajahnya campur aduk antara prihatin dan sesuatu yang lain. Sebuah pengakuan pilu akan ironi yang kejam. Ibu sakit, ujarnya, suaranya low. Dia mengeluh semua sendinya sakit, terutama lutut dan tangannya, sampai susah jalan dan pegang barang. Barusan dia ke dokter dekat rumahnya, dan dokter mendiagnosisnya rematik yang cukup parah. Katanya harus kontrol rutin dan minum obat terus-menerus untuk mencegahnya makin parah. Diam sejenak. Udara terasa berat dengan makna yang tidak terucapkan. Dan lanjut Mas Rian, menarik napas dalam. Dia bilang obatnya lumayan mahal. Dan uangnya sudah habis untuk bayar utang kartu kredit yang lain. Dia tidak sanggup untuk biaya berobat. Kata-kata itu menggantung di antara kami. Sebuah keheningan yang berbicara lebih keras daripada teriakan. Karma, bisikku hampir tidak terdengar, tanpa sengaja.
Itu bukan sebuah pernyataan yang jahat, lebih seperti sebuah pengakuan akan hukum sebab akibat yang berputar dengan kejamnya. Mas Rian mengangguk pelan, matanya tertuju pada sesuatu yang jauh di luar jendela. Dia mengambil uang untuk menyelesaikan satu masalah, dan sekarang dia dapat masalah baru yang mungkin lebih besar. Dan masalah ini, masalah kesehatan. Aku bisa melihat konflik dalam dirinya. Di satu sisi, dia adalah seorang anak yang prihatin mendengar ibunya sakit. Di sisi lain, dia adalah korban dari pencurian dan pengkhianatan yang dilakukan orang yang sama. Perasaan ingin membantu dan keinginan untuk menjauh berperang dalam hatinya. Apa yang akan kita lakukan? Tanyaku, menyerahkan keputusan sepenuhnya padanya. Ini adalah tentang ibunya. Batasnya harus dia yang tentukan. Dia menghela napas panjang, mengusap wajahnya yang lelah. Aku tidak bisa membiarkannya sakit tanpa pertolongan. Tapi, dia menatapku, matanya penuh dengan tekad yang baru. Kita tidak akan memberinya uang tunai. Tidak lagi. Aku yang akan bayar langsung ke dokternya untuk kontrol dan ke apotik untuk obatnya. Kita belikan kebutuhan pokoknya, tapi tidak ada uang tunai yang mengalir bebas ke tangannya. Itu adalah sebuah keputusan yang bijaksana dan tegas. Itu menunjukkan belas kasih tanpa mengabaikan pelajaran yang harus dipetik, dan melindungi kami dari kemungkinan disalahgunakan lagi. Oke, jawabku, memegang tangannya. Aku dukung keputusanmu. Keesokan harinya, kami pergi ke rumah ibu. Suasana berbeda dari kunjungan biasanya. Tidak ada martabak manis atau senyum palsu. Ibu terbaring di kursi malasnya, wajahnya pucat dan tampak kesakitan. Dia menyambut kami dengan malu dan rasa bersalah yang jelas terpancar. Sebuah ekspresi yang tidak kulihat selama konfrontasi. Maafkan ibu, ya, katanya langsung, suaranya lemah, kali ini terdengar lebih tulus. Ibu dapat hukumannya sekarang. Mas Rian mendekat, tidak marah, tapi juga tidak hangat. Sudah, Bu, jangan dipikirkan. Yang penting sekarang ibu sehat. Kita akan atur biaya pengobatan ibu. Saya dan Bella akan tanggung. Ibu terlihat terkejut, lalu air matanya meleleh. Air mata yang mungkin kali ini benar-benar asli. Terima kasih, Nak. Maafkan ibu. Ibu benar-benar menyesal. Tapi bahkan dengan air matanya, ada sebuah pelajaran pahit di sini. Uang yang dia curi untuk membebaskan dirinya dari utang justru membawanya ke dalam belenggu baru, belenggu penyakit dan ketergantungan. Dan sekarang, dia harus menerima bantuan dengan syarat dari orang yang dia hianati, sebuah pengingat yang konstan akan kesalahannya. Saat kami pulang, meninggalkan ibu dengan segepok obat dan janji untuk membayar tagihan dokternya, Mas Rian memegang tanganku erat. Ini terasa adil, tapi juga menyedihkan, ujarnya, suaranya berat. Aku mengangguk. Itu memang adil. Tapi karma, meski adil, tidak selalu terasa enak untuk disaksikan. Itu meninggalkan rasa logam yang pahit di mulut, sebuah pengingat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Dan terkadang, konsekuensi itu datang lebih cepat dan lebih kejam dari yang kita bayangkan. Rumah ibu mungkin kini dipenuhi dengan botol-botol obat, tetapi rumah kami masih dipenuhi dengan bayangan pengkhianatan, dan jalan menuju pemulihan kepercayaan masih sangat panjang dan berliku. Dampak dari hilangnya uang 20 juta itu mulai merambat seperti retakan halus pada kaca, perlahan namun pasti melebar, mengancam untuk menghancurkan fondasi lain dalam hidup kami. Fokus kami selama beberapa minggu terakhir tertuju pada drama dengan ibu dan konsekuensi kesehatannya, sehingga kami sempat mengabaikan bom waktu yang berdetak di bengkel Mas Rian. Suatu sore, Mas Rian pulang lebih awal. Wajahnya yang biasanya hanya lelah sekarang diliputi kecemasan yang dalam. Dia melemparkan tas kerjanya ke kursi dengan gerakan frustrasi yang tidak biasa dan langsung menuju dapur, mengambil air minum dan meneguknya habis. Apa ada yang salah, Mas? Tanyaku,
Sudah bisa merasakan gelombang kekhawatiran yang memancar darinya. Dia membalikkan badan, bersandar pada kaunter dapur, dan menghela napas panjang. Kita dapat tawaran proyek besar, Bel, ujarnya, tapi nada suaranya tidak gembira sama sekali. Malah terdengar seperti mengumumkan berita duka. Itu bagus, kan? Kataku, bingung. Bagus? Iya, secara teori bagus. Tapi ini proyek furnitur custom untuk kafe baru di pusat kota. Pesanannya banyak, waktunya ketat, dan... Dia menjeda, memicingkan matanya. Dan mereka butuh penggunaan mesin bor CNC untuk bagian-bagian yang detail dan presisi. Mesin bor kita yang lama sudah sering ngadat, Bel. Terakhir kali dipakai untuk proyek kecil saja sudah harus ditepuk-tepuk dan disemangati seperti nenek tua. Untuk proyek sebesar ini, tidak mungkin bisa handle. Dadaku berdebar kencang. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Mesin bor baru, itu yang rencananya mau kita beli dari uang itu, ya. Dia mengangguk, wajahnya pucat. Iya, persis. Dan bukan cuma mesin bor. Beberapa perkakas lain juga sudah mulai aus. Rencananya kan kita akan upgrade. Sekarang. Dia mengangkat tangannya lalu menjatuhkannya lagi. Sebuah gerakan pasrah. Sekarang kita tidak punya dana untuk itu. Tabungan kita yang lain sudah dipatok untuk biaya hidup dan sekarang untuk pengobatan ibu. Tidak ada ruang untuk pengeluaran besar yang tidak terduga. Dia berjalan ke ruang tamu dan menjatuhkan dirinya ke sofa. Wajahnya tertutup tangannya. Aku terpaksa menolak proyek itu, Bel. Suaranya tertahan, penuh dengan kekecewaan. Aku bilang jadwal kita sudah penuh. Itu bohong. Jadwal kita justru longgar. Tapi aku tidak bisa mengambil risiko proyek besar dengan peralatan yang tidak memadai. Kalau sampai delay atau hasilnya tidak bagus, bukan hanya proyek ini yang gagal, tapi reputasi bengkel juga bisa hancur. Aku duduk di sampingnya, merasakan sakit yang sama. Ini adalah dampak nyata, domino yang jatuh karena satu tindakan. Bukan hanya uang yang hilang, tapi juga peluang yang hilang. Peluang untuk berkembang, untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Berapa besar proyeknya, Mas? Tanyaku pelan. Dia mengangkat wajah, matanya berbinar karena frustrasi. 15 juta, Bel. 15 juta. Itu bisa menutupi biaya mesin bor baru dan masih ada sisa. Bahkan bisa untuk memulai lagi tabungan kursusmu. Dia menggeleng, seperti tidak percaya pada ironi yang kejam. Dan kita terpaksa menolaknya. Karena kita tidak punya modal awal untuk upgrade. Karena uang kita hilang. Kata-kata hilang, itu terasa seperti tamparan. Kami berdua tahu persis kemana hilangnya uang itu. Ini seperti hukum karma juga untuk kita. Gumamku, tidak bermaksud menyakiti, tetapi hanya menyatakan fakta. Kita kehilangan peluang karena kehilangan uang. Dan Ibu mendapatkan penyakit tapi juga kehilangan kebebasannya karena uang yang sama. Mas Rian mendengus, sebuah suara tanpa humor. Iya, tapi setidaknya ibu dapat pelajaran. Kita dapat apa? Kita dapat kerugian dan kekecewaan. Keesokan harinya, Mas Rian harus menelepon klien potensial itu dan dengan berat hati menolak proyeknya. Aku mendengar pembicaraannya dari kamar sebelah. Suaranya profesional, penuh dengan penyesalan yang tulus. Tetapi aku bisa mendengar pecahan hati di balik setiap katanya. Ya, maaf sekali, Pak. Lain kali saja jika ada kesempatan. Terima kasih atas kepercayaannya. Dia menutup telepon, dan aku mendengar sebuah desahan panjang yang berisi segala penat dan kekecewaan yang tertahan. Aku menghampirinya di ruang kerja. Dia sedang memandangi foto bengkelnya yang kecil tapi rapi. Sebuah foto yang diambil saat pertama kali dia membukanya, penuh dengan kebanggaan dan harapan. Kita akan bangkit lagi, Mas,
kataku, meletakkan tangan di pundaknya. Kita cari cara lain. Mungkin bisa pinjam mesin? Atau kerja sama dengan bengkel lain. Dia menepuk tanganku, sebuah gesture terima kasih, tapi matanya masih sayu. Iya, nanti kita pikirkan. Tapi untuk sekarang, rasanya seperti dipukul jatuh saat sedang mau terbang. Bel. Hari-hari berikutnya, semangat Mas Rian terpengaruh. Bengkel yang biasanya adalah tempat pelariannya, tempat dia mengekspresikan kreativitas dan keahliannya, sekarang menjadi pengingat akan apa yang hilang. Dia masih bekerja, tetapi api dalam dirinya sepertinya redup. Sementara itu, kami masih harus mengatur pengeluaran untuk pengobatan ibu. Setiap transfer untuk membayar obat atau tagihan dokter adalah pengingat pahit akan rantai sebab akibat yang mengikat kami semua. Uang yang seharusnya digunakan untuk melesat ke depan, sekarang harus dialihkan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh keserakahan, sambil sekaligus menutupi lubang yang ditinggalkan oleh hilangnya peluang. Kami belajar bahwa karma bukan hanya tentang balasan untuk yang bersalah. Terkadang, orang yang tidak bersalah juga terkena imbasnya. Dan kami, yang sudah menjadi korban pencurian, sekarang harus menanggung beban ganda. Kehilangan uang dan kehilangan peluang untuk masa depan yang lebih cerah. Rumah kami tidak hanya berduka atas kepercayaan yang hancur, tetapi sekarang juga berduka atas mimpi yang tertunda. Tekanan yang datang dari segala penjuru mulai menunjukkan dampaknya yang paling berbahaya. Retak dalam hubungan kami. Kabut kesedihan dan kekecewaan yang menyelimuti rumah kami perlahan berubah menjadi awan badai, penuh dengan ketegangan yang tidak terucapkan dan kemarahan yang tertahan. Kami, yang biasanya menjadi sumber kekuatan satu sama lain, mulai goyah di bawah beban yang terus bertambah. Awalnya hal itu kecil. Hal-hal sepele yang biasanya akan kami tertawakan sekarang menjadi percikan api. Bella, kopiku kok dingin lagi. Gerutu Mas Rian suatu pagi, mendorong cangkirnya sedikit lebih keras dari biasanya ke arah tengah meja. Aku, yang sedang menghitung ulang anggaran untuk ke-10 kalinya, merasa darahku mendidih. Kalau mau panas, ya minum langsung, Mas. Aku bukan pesulap yang bisa melawan hukum fisika. Jawabku, suaraku lebih tajam dari yang kuinginkan. Dia mendengus, mengambil cangkirnya dan berdiri. Hari-hari ini semuanya serba tidak beres. Gumamnya, cukup keras untuk kudengar, saat dia berjalan ke dapur untuk memanaskan ulang kopinya sendiri. Aku menggigit bibirku, menahan balasan pedas bahwa mungkin yang tidak beres adalah ibunya yang mencuri dan menghancurkan rencana kami. Tapi aku menahannya. Kami berdua sudah terluka. Menambah luka bukanlah solusi. Tapi pertempuran kecil itu seperti retakan kecil di bendungan. Tekanan terus menumpuk, mencari celah untuk meledak. Puncaknya terjadi pada suatu Jumat sore. Aku baru saja menerima email dari sekolah masak. Isinya adalah pengingat bahwa kursus yang kuidam-idamkan akan dimulai minggu depan. Dan karena uang mukanya belum dibayar, slotku diberikan kepada orang lain yang berada dalam waiting list. Rasa kecewa yang begitu dalam menyergapku. Ini bukan lagi tentang tidak bisa membuat kue. Ini tentang mimpi yang sekali lagi harus dikubur. Mas Rian pulang tepat pada saat aku sedang duduk lesu di depan laptop. Air mata menetes di pipiku. Ada apa? Tanyanya. Suaranya lelah, melemparkan tasnya ke kursi. Aku, slot kursusku diberikan ke orang lain. Jawabku, suaraku bergetar. Mereka kirim email. Karena belum ada pembayaran. Dia menghela napas, bukan napas simpati, tapi napas frustrasi. Ya, Bel, memangnya mau bayar pakai apa? Uang dari langit? Kita sudah bicara tentang ini. Prioritas sekarang adalah biaya hidup dan pengobatan ibu. Aku tahu itu benar. Tapi rasa kecewa dan sedihku mencari pelampiasan. Iya, aku tahu. Tapi tetap saja sakit. Mas, aku sudah lama menginginkan ini. Dan sekarang hilang karena
Aku tidak bisa menyelesaikan kalimatku, tapi kami berdua tahu ujungnya, karena ulah ibumu. Dia menangkap nada akcusatori dalam suaraku. Wajahnya yang lelah langsung berubah marah. Karena apa, Bel? Katakan. Karena ibuku yang mencuri? Iya, aku tahu. Kau pikir aku tidak kecewa? Kau pikir aku tidak marah? Tapi menyalahkanku terus-menerus dengan sindiran-sindiran MU tidak akan mengembalikan uang itu. Aku terkejut dengan ledakannya. Itu adalah pertama kalinya dia benar-benar membentakku sejak semua ini terjadi. Aku tidak menyindir. Aku hanya menyatakan kenyataan. Aku sedih. Mas, apakah aku tidak boleh sedih? Kita semua sedih, teriaknya. Tangannya terangkat dalam gerakan frustrasi. Tapi kau seolah-olah hanya mimpimu yang hancur. Bengkelku juga hancur. Aku harus menolak proyek besar. Reputasiku bisa ternoda. Tapi kau tidak pernah bertanya. Kau hanya sibuk dengan kursus masakmu yang batal. Itu tidak adil. Sungguh tidak adil. Itu tidak benar. Aku selalu dukung kamu. Aku yang selalu bilang kita akan bangkit lagi. Tapi kamu sejak kejadian itu jadi dingin. Kamu menyimpan sendiri. Kamu tidak pernah lagi bicara tentang perasaanmu. Aku merasa seperti berjalan di atas kulit telur di rumah sendiri. Kami berdiri berhadapan di ruang tamu, seperti dua orang asing yang saling menyalahkan. Napas kami tersengal-sengal. Mata kami penuh dengan air mata dan kemarahan yang tertahan terlalu lama. Apa yang kau ingin aku katakan, Bel? Suaranya sekarang lebih rendah, tapi masih penuh dengan kepahitan. Bahwa aku malu? Bahwa ibuku sendiri yang mengkhianati kita? Bahwa aku merasa bersalah telah membiarkan ini terjadi? Bahwa aku tidak tahu lagi bagaimana mempercayai orang, bahkan ibuku sendiri, bahkan... Dia berhenti tiba-tiba, memotong ucapannya sendiri, tapi kata yang tidak terucapkan itu menggantung di udara antara kami. Bahkan kamu. Ruang itu menjadi sangat sunyi. Aku memandangnya, rasa marahku tiba-tiba hilang, digantikan oleh rasa takut yang dalam. Apa maksudmu, Mas? Bahkan aku? Kau tidak percaya padaku sekarang. Wajahnya berkerut, penuh dengan konflik batin. Aku tidak bilang begitu. Tapi sekarang semua terasa berbeda. Segalanya terasa mencurigakan. Aku merasa seperti fondasiku goyah. Dan itu membuatku sulit untuk terbuka. Pengakuannya itu seperti ditusukkan ke dadaku. Lebih menyakitkan daripada kemarahannya. Aku menyadari bahwa luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan ibu bukan hanya finansial atau emosional. Itu adalah luka pada kemampuan kami untuk percaya, bahkan kepada satu sama lain. Aku menjatuhkan diriku ke sofa, merasa sangat lelah. Kita saling menyakiti, ya? Bisikku, menatap tanganku yang berkeringat. Dia juga duduk, tidak di sebelahku, tapi di kursi di seberang. Jarak 2 meter antara kami terasa seperti jurang yang lebar. Iya, gumamnya. Dan kita tidak bisa terus seperti ini. Kita akan hancur. Kami duduk dalam keheningan untuk waktu yang lama. Masing-masing tenggelam dalam pikiran dan rasa sakit kami sendiri. Pertengkaran itu telah menguras tenaga, tetapi juga telah membuka pintu untuk kebenaran yang selama ini kami hindari. Aku minta maaf telah menyindir. Aku akhirnya berkata, memecah kesunyian. Aku tahu ini juga sangat menyakitkan bagimu. Aku hanya sangat kecewa. Dia mengangguk, matanya masih tertuju pada lantai. Aku juga minta maaf telah membentak. Dan untuk keraguan itu, aku percaya padamu, Bel. Aku hanya tidak percaya pada siapapun lagi saat ini. Itu adalah pengakuan yang jujur, dan itu melukai, tapi setidaknya itu jujur. Kita butuh bantuan, ya? Kataku pelan. Bukan hanya untuk uang atau untuk ibu.
Tapi untuk kita tidak bisa mengatasi ini sendirian. Dia akhirnya menatapku, dan untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat kerentanan yang jujur di matanya, bukan hanya kemarahan atau kekecewaan. Iya, bisiknya. Mungkin kita memang butuh. Sebelum segalanya benar-benar hancur. Malam itu kami tidak langsung menemukan solusi. Tapi pertengkaran pahit itu, meski menyakitkan, telah menjadi panggilan bangun tidur. Kami menyadari bahwa musuh kami bukanlah satu sama lain. Musuh kami adalah rasa sakit, pengkhianatan, dan tekanan yang mencoba memecah belah kami. Dan jika kami tidak berhati-hati, kami akan membiarkan tindakan jahat ibu tidak hanya mencuri uang kami, tetapi juga mencuri pernikahan kami. Dan itu adalah harga yang tidak bisa kami bayar. Konflik yang memuncak antara kami seperti badai yang akhirnya memecah kekeringan. Meski meninggalkan kekacauan dan rasa sakit, ia juga membersihkan udara dari segala ketidakjujuran dan emosi yang terpendam. Kami menghabiskan sisa malam itu tidak dengan saling menyalahkan, tetapi dengan akhirnya berbicara, benar-benar berbicara, tentang segala yang kami rasakan. Tentang rasa malu Mas Rian, kekecewaanku, ketakutannya akan kepercayaan, dan rasa kesepianku di tengah pernikahan kami sendiri. Itu adalah percakapan yang melelahkan, penuh air mata, tetapi juga penyembuhan. Keesokan paginya, meski mata kami bengkak dan hati masih perih, ada sebuah kejernihan yang hadn't been there before. Kami menyadari bahwa kami tidak bisa terus seperti ini, tenggelam dalam siklus menyalahkan dan menyakiti. Kami memutuskan untuk mengambil langkah proaktif. Jika kami tidak bisa mengubah situasi, kami bisa mengubah cara kami menghadapinya. Pertama, kami sepakat untuk transparansi keuangan total. Kami duduk bersama dan membuat anggaran baru yang realistis, memasukkan biaya pengobatan ibu sebagai pos pengeluaran tetap, namun juga menyisihkan sedikit demi sedikit untuk dana mimpi kami. Sebuah celengan kecil untuk kursusku dan upgrade bengkel di masa depan. Itu jumlahnya sangat kecil, tapi simbolis. Itu adalah janji pada diri sendiri bahwa mimpi kami tidak mati, hanya tertunda. Kedua, dan yang paling penting, kami sepakat untuk mencari bantuan profesional. Seorang konselor pernikahan. Mengakui bahwa kami butuh bantuan bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan dan komitmen untuk menyelamatkan hubungan kami. Beberapa minggu kemudian, kami duduk di ruang tamu yang rapi, kekacauan dari pencarian kami yang panik sudah lama dibereskan, menghadapi layar laptop untuk sesi konseling online pertama kami. Aku menggenggam tangan Mas Rian erat-erat. Kalian berdua sudah melalui trauma yang signifikan, kata konselor itu, suaranya tenang dan penuh empati setelah mendengar cerita kami. Pengkhianatan oleh anggota keluarga inti bisa menggoyahkan fondasi kepercayaan seseorang, tidak hanya pada pelaku, tetapi pada dunia secara keseluruhan. Wajar jika kalian merasa terombang-ambing. Dia membantu kami memahami bahwa kemarahan Mas Rian padaku adalah sebuah disiplacement, pelampiasan amarahnya pada ibunya yang tidak bisa ia ekspresikan secara langsung. Dan kekecewaanku yang terus-menerus adalah bentuk dari rasa berduka yang tidak terselesaikan atas mimpi yang tertunda. Sekarang, yang penting adalah bagaimana kalian membangun kembali keamanan dan kepercayaan itu antara kalian berdua, nasihatnya. Bukan dengan melupakan, tapi dengan menciptakan pengalaman-pengalaman baru yang positif bersama. Kami mengikuti seseinya dengan rajin. Perlahan-lahan, kami belajar teknik berkomunikasi tanpa menyakiti, mengungkapkan kebutuhan tanpa menuntut, dan mendengarkan tanpa menghakimi. Itu tidak mudah. Kebiasaan lama sulit dihilangkan. Tapi kami berkomitmen. Suatu sore, beberapa minggu setelah kami memulai konseling, Mas Rian pulang dengan senyum kecil yang sudah lama tidak kulihat. Aku dapat proyek kecil, Bel, katanya, matanya berbinar. Ini bukan proyek besar seperti yang lalu, tapi cukup untuk menutup biaya konseling kita bulan ini dan sisanya sedikit untuk celenganmu.
Itu mungkin hanya secuil kemenangan, tapi terasa seperti sebuah kemenangan besar. Itu adalah tanda bahwa kami bisa bergerak maju. Hubungan kami dengan ibu masih jauh dari kata pulih. Kami tetap membayar pengobatannya, tapi pertemuan kami jarang dan terjaga. Dia tampaknya memahami konsekuensi dari tindakannya. Sikapnya lebih pendiam, kurang demanding. Sebuah perdamaian yang dingin, tapi itu adalah awal. Pada suatu malam, saat kami duduk di balkon menikmati teh, Mas Rian memegang tanganku. Aku minta maaf untuk semuanya, Bel. Untuk keraguan, untuk kemarahan, untuk semua hal buruk yang kau tanggung karena kesalahan ibuku. Aku memandangnya, melihat ketulusan di matanya. Aku juga minta maaf sudah menyimpan kekecewaan dan menjadikanmu sasaran. Kita melalui ini bersama, ya? Kedepannya, baik atau buruk. Dia mengangguk, lalu tersenyum. Bersama. Oh, iya, ini. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah brosur. Brosur sekolah masak, tapi yang berbeda, dengan kelas weekend yang lebih terjangkau. Aku tahu ini bukan yang kamu impikan, tapi mungkin ini bisa jadi awal? Kita bisa mulai dari sini pelan-pelan. Air mata kebahagiaan menggenang di mataku. Bukan karena brosur itu, tapi karena dia mendengarkan, dia mengingat, dan dia berusaha. Itu adalah hadiah yang lebih berharga daripada kursus manapun. Terima kasih, Mas, bisikku, meremas tangannya. Aku akan lihat-lihat. Kami tidak langsung bahagia. Luka itu masih ada, dan kami masih harus berhati-hati dengannya. Tapi kami tidak lagi membiarkan luka itu menentukan masa kami. Kami belajar bahwa keluarga bukan hanya tentang ikatan darah, tapi tentang siapa yang memilih untuk tetap berada di sana, berjuang, dan membangun kembali ketika segalanya hancur. Rumah kami perlahan mulai terasa seperti rumah lagi. Bukan tempat yang sempurna, tapi tempat di mana kami bisa jujur, tidak sempurna, dan tetap dicintai. Kami merekonstruksi bukan hanya kepercayaan, tetapi juga mimpi kami, satu batu bata kecil, satu penghematan kecil, satu percakapan jujur pada satu waktu. Dan kali ini, fondasinya terasa lebih kuat dari sebelumnya.